Puter, puter. Sambil kayak orang bindang ya. Kelap merinding sih. Tas di Sebutin itu saya di merinding. depan gubuknya itu ada nenek-nenek lagi berdiri, cuma agak bungkuk. Mukanya itu ketutup rambut uban yang putih itu. Halo Baraya Horor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang bagi Baraya yang telah hadir di channel saya. Oke, gimana kabarnya Baraya? Semoga Baraya sehat selalu, sehat lahir batin, dimudahkan rezekinya, dihalalkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya untuk segalanya, selamanya, semuanya. Oke Baraya, kembali lagi bersama saya Kang Budi. Di video kali ini saya tidak akan mereaction video horor, akan tetapi di video kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman horor pendek yang dialami oleh ibu saya sendiri dan dialami oleh sobat karib saya sendiri. Nah, pengalaman ibu saya ini terkena teror ketukan pintu di tengah malam. Nah, kalau sobat karib saya sendiri diteror oleh sosok nenek-nenek bongkok yang sampai mengikuti ke rumah dia. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita pengalaman horor yang dialami oleh ibu saya sendiri dan sahabat karib saya sendiri, untuk Baraya jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya saya bisa terus membangun channel ini. Oke Baraya, tidak lama-lama lagi, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Cerita pertama, saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh ibu saya ya Baraya. Nah, ibu saya ini mengalami pengalaman horor teror ketukan pintu sampai sakit 1 hari ini. Nah, saya ceritain dulu ya. Saya lahir di daerah Kabupaten Purwakarta. Orang tua saya punya 3 anak. Saya anak ketiga dari 3 saudara ini. Kakak saya laki-laki semua ya. Ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti biasa. Nah, bapak saya kerja sebagai supir truk yang suka ngangkut-ngangkut batu belah ataupun pasir ya Baraya. Ini kejadian pada tahun 2012 pada saat saya itu sedang mondok di pondok pesantren di daerah Kabupaten Garut. Ini kejadiannya ibu saya ini gak memberitahu bahwa hari apa atau malam apa kejadian tersebut. Cuman pada saat malam hari itu kampung saya itu diguyur hujan deras. Nah, biasanya kalau di kampung saya kalau udah diguyur hujan deras ini suasana akan sepi banget. Nah, ibu saya sedang di rumah sendiri. Bapak saya belum pulang. Biasa, ibu saya belum ngantuk, nonton TV seperti biasa. Nah, pada jam 10-11an hujan mulai reda, sisa gerimis doang. Pada saat jam 11 sampai jam 11 lebih atau jam setengah 12-an lah ya Baraya. Nah, kebiasaan ibu saya ini kalau nonton TV ya, selalu volumenya itu selalu gede. Nah, bapak saya tetap belum pulang, kayaknya akan lembur. Pada saat fokus nonton TV, ada yang ngetok pintu. Nah, karena ibu saya lagi fokus ke TV ya, perasaannya ibu ini ngedenger ada suara ketukan pintu. Volume TV dikecilin lah. Kata ibu saya, kayak ada yang ngetuk pintu, tapi gak ada orang. Didengerin dulu, gak lama ada yang ngetuk pintu lagi. Nah, ini cerita dulu. Biasanya kalau ada warga kampung saya, kalau mau bertamu ke rumah ibu saya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam ya, biasanya ngegedor pintu agak keras, juga terus salam, dog 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 dog, assalamualaikum mak, dog 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 dog, punten, assalamualaikum mak, biasanya gitu ya. Nah, ini cuma ada suara ketukan pintu tapi gak ada orang. Ketukan pintunya juga pelan, tok tok tok. Tadi yang kedua kan ya, kedua kali ketukan pintu.
ibu saya ngedenger, cuman ibu saya mulai merinding, kata ibu saya itu. Ibu saya nyaut, sahanya, siapa ya? Gak ada yang jawab. Mulai agak merindingnya itu mulai lebih parah nih, karena gak ada yang jawab. Gak lama dari itu, ada lagi suara ketukan pintu yang ketiga kalinya. Ibu saya malah makin merinding, terus masih nyaut, saha di luar, siapa di luar. Jelang beberapa saat setelah ibu nyaut gitu, ada suara orang, suaranya, punten, 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 sambil kayak orang bindeng ya. Kalau merinding sih, nyebutin itu saya merinding. Ngedenger suara itu, ibu saya bukannya nyamperin ke pintu, malah makin merinding sejadi-jadinya. Dari atas sampai bawah merinding, hati gelisah, gak bisa gerak. Napas, kata ibu saya, napas sampai berat, sampai kayak yang nahan napas. Jadi ibu saya itu udah feeling, ini bukan orang. Ini bukan orang, gak berani nyamperin ke pintu. Setelah ada suara permisi ya, kayak suaranya itu kayak orang bindeng, gak ada lagi itu suara. Nenangin dulu hatinya, badannya sampai agak tenang, buru-buru matiin televisi, berdiri cepat-cepat langsung ke kamar. Niatnya mau ditidurin supaya gak kepikiran. Cuman udah sampai kamar, mau ditidurin, susah tidurnya, kata ibu saya itu. Susah tidur karena kepikiran dan terngiang ngedenger suara ketukan pintu yang aneh, sama ada suara orang nyebut punten, punten, punten 3 kali. Jadi merinding sejadi-jadinya, jadi susah tidur. Cuman ya namanya juga lama-kelamaan pasti aja ketiduran ya. Nah, bangun pagi-pagi, ibu saya itu bangun, badan itu sakit semua. Dari atas ke bawah itu sakit, meriang, panas, dingin. Cuma ya jelang sehari itu alhamdulillah sakitnya reda dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Cuman jelang beberapa hari, 3-4 hari katanya, kata ibu saya itu, warga kampung ini geger. Warga kampung geger karena bukan hanya ibu saya yang mengalami teror ketukan pintu itu. Ada beberapa warga di daerah kampung saya terkena teror yang sama. Ada suara ketukan pintu 3 kali dan suara orang bindeng yang menyebut permisi, permisi, permisi dalam bahasa Sunda ya. Nah, kata orang-orang warga yang berani ngebuka pintu, itu gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Cuman ada banyak orang yang lewat, karena jam 10-11 itu pasti masih ada banyak orang ya yang lewat. Masih warga yang lewat pernah ngelihat ada pocong di salah satu rumah. Beberapa warga nih, bukan satu warga ya, beberapa warga yang lewat. Warga yang ke satu pernah lihat ada pocong di depan rumah si A menghadap ke rumah. Pas lewat itu, pas besoknya cerita bahwa warga si A ini, rumah si A ini terkena teror ketukan pintu 3 kali itu. Nah, ada juga beberapa warga yang lain sama itu, yang lewat ngelihat sosok pocong menghadap ke rumah warga. Besoknya sama, ada terkena teror ketukan pintu 3 kali ini. Nah barulah di ini bahwa menurut warga-warga ini teror poling. Poling itu pocong keliling ya baraya. Nah, barulah dari desa membuat lagi para pemuda untuk berjaga-jaga di pos kamling. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya gak ada lagi teror yang seperti itu. Nah, baraya, apakah baraya pernah merasakan teror yang dialami seperti yang dialami oleh ibu saya sendiri? Kalau pernah mengalami teror yang sama, jangan lupa komennya di bawah. Oke baraya, ini cerita pengalaman horor ibu saya segitu. Terus saya akan menceritakan pengalaman horor yang cukup merinding ngedengerinnya juga dari sahabat saya sendiri.
Nah, saya itu punya 3 sahabat karib yang dekat dari SMP sampai sekarang ya, sampai udah berumah tangga semuanya. Ini namanya samaran semua ya. Yang pertama itu si Didi, si Eko, sama si Andi, terus saya. Nah, biasa dari SMP, SMA, walaupun pas SMP itu beda kelas, gak satu kelas ya. SMA apalagi beda sekolah, pas kerja apalagi, tapi tetap masih bisa kumpul ya baraya. Nah, ini kejadian pada tahun 2018. Nah, sahabat saya yang menjadi lakon kejadian tersebut yaitu si Didi, dan ada sangkut pautnya sama si Eko nih berdua. Nah, biasa saya itu waktu dulu itu masih kuliah. Saya masih kuliah, si Didi ini kerja di salah satu pabrik di daerah Purwakarta. Kalau si Eko kerja di salah satu dealer di daerah Purwakarta. Nah, kalau si Andi itu kerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang waktu dulu tuh. Nah, biasanya kalau pada libur setiap malam minggu itu kita kumpul. Tempat perkumpulannya itu ada di rumah si Eko. Kalau gak di rumah si Eko, kita main ke kota Purwakarta. Nah, pada saat kejadian tersebut, saya itu sedang lagi gak bisa pulang nih. Saya kuliah di daerah Bandung, cuma lagi gak bisa pulang, lagi males aja pulang tuh. Nah, si Andi juga sama, gak bisa pulang karena kerja lembur, kata si Andi. Sisalah berdua, si Didi sama si Eko. Nah, si Didi main ke rumah si Eko malam-malam tuh, pas malam minggu tuh. Nah, si Didi ngajak ke si Eko, kita main yuk ke Purwakarta. Karena di Purwakarta itu malam minggu kan rame ya, ada wiskul, wisata kuliner, ada pentas kesenian, terus nonton air mancur Sri Baduga yang sedang viral itu. Kata si Dede bilang ke si Opo tuh, kita main ke Purwakarta yuk. Ayo, tapi jangan berdua. Ya udah boleh. Si Didi ngajak saudaranya perempuan namanya si Iim. Nah, si Eko ngajak saudara perempuannya namanya si Aas. Ini semua nama samaran ya. Nah, berangkatlah mereka berempat itu pakai motor ke kota Purwakarta jam 8-an lah. Nonton air mancur, ke wisata kuliner, terus nonton pentas seni. Bereslah jam 11-12. Nah, kata si Eko, gak tahu kenapa, bilang ke saya itu, gak tahu kenapa waktu itu teh udah beres nonton air mancur, udah beres wisata kulineran, udah beres nonton pertunjukan seni, pengen ngajak si Didi sama saudaranya itu ke rumah temennya, namanya Komeng ya, sebut saja namanya si Komeng. Si Dede ngehayuin nih, hayu kita ke teman kamu kok. Boleh, berangkatlah mereka berempat tuh. Nah, di perjalanan si Eko itu hampir tiap hari pasti ke rumah si Komeng, pulang kerja itu bareng sama si Komeng ini. Cuman gak tahu kenapa pada saat malam tersebut, kata si Eko nih bilang ke saya, kata dia itu, saya itu kayak dipoekin, Bud. Bukan dipoekin ya, apa, kayak disasarin, blank aja jalan tuh, masuk gang rumah warga, gang perkampungan warga yang masih masuk mobil. Terus masuk gang kecil nih, cuma masuk motor doang. Masuk gang kecil, seharusnya lurus, kata si Eko ini. Kok kenapa saya belok? Kata si Eko, belok. Nah, pas belok ini masih rumah warga nih, ngelewatin rumah warga. Pas perkebunan, nggak ada penerangan sama sekali. Perkebunan, lapang makam, udah beres nyampe lapang dia baru ngeh, lah kok nyasar, salah jalan. Bilanglah ke si Didi ini, Di, salah jalan, muter balik. Alah, boleh, ayo. Nah, ini ya kelebihan si Eko, dia itu dari turun temurunnya dari kecil bisa ngerasain bahwa adanya makhluk goib yang memperhatikan dia. Kalau di tempat-tempat yang angker pasti ada makhluk gaib yang memperhatikan dia, cuman nggak bisa ngelihat. Nah, pada saat sampai di sana itu ada perkebunan, lapang. Nah, di dekat lapang ini, di pinggir jalan nih, ada satu gubuk dari bambu ya, tapi tertutup nih, tutup pakai bilik bambu itu. Kata si Eko, kayak ada orang, tapi gak lihat di gubuk dimanapun, gak lihat, cuma perasaan dia kayak ada yang merhatiin nih.
Ya udahlah, gak digubris, belok. Nah, si Didi mau belok kan, knalpot motornya itu, knalpotnya itu brong. Sorry, ada kendala dulu. Tadi itu sampai mana lagi? Nah, kan si Doko tuh, nah kan si Eko itu udah muter balik, ya, nggak digubris itu, yang dia ngerasain ada sesuatu yang merhatiin mereka. Nah, si Didi ini mau muter balik sama, cuma kan knalpotnya brong ya, agak berisik. Biasanya kan orang-orang kayak kita juga keganggu ya ke motor berisik itu. Mau muter balik, si Didi ini lihat ke kiri, ada nenek-nenek. Kata si Didi ini, di depan gubuknya itu ada nenek-nenek lagi berdiri, cuma agak bungkuk, mukanya itu ketutup rambut uban yang putih itu, diem tapi gak bawa pencahayaan nih, gak bawa senter, gak bawa apa ya. Pas mau muter balik, si Didi lihat nenek-nenek ini, itu orang apa hantu. Tapi kalau orang kenapa diam di gubuk itu nggak bawa cahaya lagi, apa orang gila ya, kata dia itu gitu, dianggapnya orang gila nih. Ya udah, muter balik aja. Muter balik, singkat cerita nyampe lah ke rumah temannya nih. Nyampe ke rumah temannya si Komeng ini, biasa ngopi ngalir ngidul, ngerokok, ketawa-ketawa sama si Komeng nih. Nah pada saat itu si Komeng masuk ke rumah dulu, terus si Didi nyeletuk nih, kok tadi maneh lihat si nenek-nenek tuh di gubuk? Nenek-nenek yang mana, Di? Enggak, sama sekali saya gak lihat siapa-siapa di sana. Bener, nanya ke si Iim, nanya ke si Aas, sama gak lihat, cuma si Didi doang nih yang ngelihat ada nenek-nenek di depan gubuk itu. Nah, si Komeng yang lagi di dalam rumah ngedenger masalah nenek-nenek ini, keluarlah. Ada apa, euy? Aya naon, euy? Tadi saya lihat nenek-nenek di lapang yang dekat gubuk. Hah? Nenek-nenek di lapang di gubuk. Dia tuh diam dulu si Komeng tuh. Gak lama. Udah jangan dibahas ya. Emang kenapa? Kata si Dede, kata si Didi ini. Enggak, pokoknya jangan dibahas ya. Hah? Emang kenapa? Si Didi itu masih bilang gitu. Udah jangan dibahas. Curig lain. Hahaha. Sambil ketawa nih. Curig lain. Hahaha. Malah dianggap bercanda nih ke si Didi ini. Udah pokoknya jangan dibahas aja, kata si Komeng tuh. Ya udahlah, gak dibahas. Masih terus ngobrol ngidul sampai jam 1 malam baru mereka pulang pamitan. Meng, saya pamitan dulu ya. Ya, yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berangkat lagi pulang. Nah, di perjalanan ini kata si Didi, di perjalanan itu dia itu udah pakai kaos panjang plus jaket tebal di perjalanan itu. Tapi kenapa ini dinginnya parah banget, kayak masuk ke kulit itu, kerasa banget masuk ke kulit itu, kayak kata dia itu kayak dingin yang mau sakit nih. Biasanya kalau gini pasti sakit nih. Nah, di perjalanan itu si Eko ada kabar dari si Komeng nih, nge-BBM nih. Berhentilah di pinggir jalan tuh ke si Didi ngajak, "Di, berhenti dulu, ini ada chat dari si Komeng." Ya udah, berhenti dulu. Kata si Komeng, "Kok di chat tuh, kok bilangin ke teman kamu jangan ngebahas si nenek itu lagi ya." Si Eko kan bingung ya. Kenapa emang? Kata si Eko tuh, itu penunggu daerah sana, takutnya nanti ngeganggu si Didi. Oh iya siap, Di nih. Terus beda langsung ngomongnya, astagfirullahaladzim. Lah mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak kenapa-napa, mudah-mudahan enggak kenapa-napa, saya gak ganggu kok, kata si Didi itu. Nah, berangkatlah lagi. Nah, biasanya si Didi ini kalau nganterin saudaranya ini, si Iim ini biasanya sendiri juga berani, tapi pada saat itu dia gak berani sama sekali nganterin si Iim, kan soalnya rumah si Iim sama rumah si Didi itu jauh banget nih, jauh. Ya udah, bilang lah ke saya, kok anterin dulu saya ya, nganter si Iim. Boleh, kata si Eko tuh.
nganterin, udah beres nganterin, pulanglah mereka, pamitan lah. Si Didi berangkat, si Eko berangkat, misah lah di jalan tuh. Si Didi nyampe lah di rumah, udah beres nyampe di rumah. Nah di rumah itu si Didi itu cuma ada dia, kakaknya sama neneknya. Masuk ke rumah, udah masuk ke rumah, ke air dulu, ngebasuh muka, kaki, tangan ya, lalu masuk ke kamar. Nah beres di kamar, tidur dia itu, tidur. Nah di dalam tidur si Didi itu ngimpi siang-siang jalan berempat sama si Eko, sama si Iim, sama si Aas, sama mau ke rumah si Komeng. Dan di perjalanan juga, cuman itu siang ya, dan di perjalanannya juga si Eko ini tetap nyasar ke tempat kebun, lapang, dan gubuk itu. Nah si Eko putar balik, kata si Didi itu. Si Didi lihat nenek-nenek itu lagi, cuman itu kelihatan mukanya. Mukanya itu kayak muka orang kesel ngelihat ke si Didi ini. Belotot, kesel, kayak keganggu, kayaknya keganggu ku motor brongnya itu sih kayaknya tuh. Kesel, ambek. Ya udah si Didi nah, maaf nih, punten nek. Ya udah, angkat. Paginya pas dia bangun, badan semua gak bisa gerak. Didi yang bilang ke saya, paginya semua badan gak bisa gerak, sakit semuanya, sesakit-sakitnya baru sekarang kata dia merasain sakit badan dari atas ke bawah nih, sakit parah nih. Harusnya dia itu kerja si pagi, cuma karena dia gak bisa gerak, karena dia sakit, dia gak kerja nih, absen. Bilang ke neneknya bahwa dia sakit. Ya udah, neneknya lihat keadaan si Didi karena gak bisa gerak ini, neneknya nelpon lah ke mamangnya si Didi ini buat ngejemput si Didi, nganter ke orang yang bisa mijit. Si Didi ini belum bilang ke si nenek nih bahwa pada malamnya itu ketemu kayak gitu. Ke mamangnya juga sama, belum bilang. Ya udah, mamangnya datang, diangkut si Didi ini pakai motor, bawalah ke, anggap saja ini tukang pijatnya itu Bah Oleh. Nyampe lah ke Bah Oleh nih. Bah Oleh ini orang nggak bisa ngelihat ya, orang buta, orang tunanetra nih Bah Oleh nih. Baru nyampe, duduk, dikasih air putih, kata si Bah Oleh nyeletuk. Nges di mana tuh Jang? Udah dari mana tuh Jang? Jang itu sebutan ke anak laki-laki yang di orang Sunda namanya. Didinya baru cerita. Malam tuh dia habis main di rumah temen ini, gitulah ya. Nah udah gitu ya udah. Dipijit lah si Didi ini, dipijit, udah beres dipijit, digebukin badannya itu ku si Bah Oleh ini. Udah beres digebukin, si Bah Oleh bilang, Jang, anterkeun deui ka tempatnya omat, anterkeun deui. Si Didi bingung, anterkeun deui naon, Bah? Anterin apa, Bah? Itu si nenek anterkeun deui ka tempatna. Tak puas apa? Terkejut si Didi itu. Astagfirullahaladzim, berarti ikut ke rumah si nenek tuh. Ya udahlah, karena udah beres dipijit, badan tuh agak enak nih, enakan. Udah enakan, siangnya itu langsung gak banyak cincong gitu. Berangkatlah dia siang-siang tuh sendiri ke lapang, ke tempat gubuk tersebut itu. Nyampe gubuk langsung muter balik ke dia, gak diam dulu dia. Langsung muter balik, diam tuh dia muter balik nih. Muter balik langsung. Yang alhamdulillahnya gak ada lagi nih teror dari si nenek itu. Nah, Baraya pernah ke Baraya diteror juga sama kayak si Didi ini. Kalau saya sih emang merinding ngedengernya, malah jadi kebayang kayak nenek-nenek Bahdok gitu. Ya, kalau Baraya punya pengalaman seperti sahabat saya atau seperti ibu saya, boleh dong komen di bawah ya. Atau punya pengalaman apa saja, boleh
ceritain, boleh juga lewat email saya budiabdurrahim96 atau lewat IG saya budiab. Mungkin cerita saya hanya 2 dulu, nanti kedepannya saya akan bercerita lagi, masih banyak pengalaman teman-teman saya yang belum saya ceritain ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa baraya klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.